Yadi sang wapati bijang, tadi sang labhati palang, kalyanak kari cak kalyanang, papa kari capa bakang. Seperti halnya benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Kepada para Romo Pandita, Ramani yang terhormat, kepada para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali untuk kesekian kalinya saya mendapatkan berkah karena diberi kesempatan untuk sharing Dhamma di Wihara Dhamajaya ini. 2 hari yang lalu pengurus meminta saya untuk menyampaikan satu tema yang meskipun tema ini sebenarnya sudah saya yakin seringkali dibicarakan, karena ini merupakan salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh Sang Buddha dan sangat populer di kalangan umat Buddha, yaitu berkaitan dengan hukum karma. Mengapa ini perlu dibicarakan lagi? Karena meskipun hukum karma sudah populer di antara kita umat Buddha, ada kalanya beberapa di antara kita masih terkadang salah memahami berkaitan dengan hukum karma atau hukum perbuatan, hukum sebab akibat. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hukum karma sesuai dengan permintaan. Kalau kita melihat kehidupan kita, kehidupan manusia, memang kehidupan manusia itu begitu kompleks, begitu berwarna. Antara satu orang dengan orang lainnya memiliki perbedaan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, termasuk kehidupan spiritual. Ada yang terlahir di dalam keluarga yang beruntung, ada yang tidak. Ada yang terlahir memiliki paras yang indah, tetapi ada yang merasa kurang. Ada yang terlahir dengan kondisi yang sehat secara jasmani, tidak sering sakit, tetapi ada yang terlahir dengan banyak penyakit. Ada yang dalam kehidupannya seperti segala sesuatu lancar, segala sesuatu mulus, tetapi ada pula yang merasa dalam hidupnya banyak sekali masalah yang muncul. Tidak selancar, tidak semulus apa yang diinginkan. Kehidupan begitu kompleks, begitu berwarna antara satu orang dengan orang lainnya, memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini sebenarnya tidak hanya menjadi pertanyaan, menjadi pembahasan pada zaman sekarang saja. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perbedaan ini sudah menjadi topik bahasan, termasuk pada zaman Sang Buddha. Tidak hanya di kalangan umat Buddha, tetapi juga di kalangan umat-umat lainnya.
Misalnya pada zaman Sang Buddha, pertanyaan-pertanyaan ini juga diberikan, sehingga ada beberapa ajaran yang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan penderitaan manusia, perbedaan-perbedaan manusia itu disebabkan oleh yang disebut isara, atau sebuah kekuatan lain. Ada kekuatan lain yang menciptakan mengapa manusia bahagia, mengapa manusia menderita, mengapa manusia terlahir di keluarga yang beruntung, tetapi ada manusia-manusia yang terlahir di keluarga yang tidak beruntung. Kekuatan ini yang menciptakan. Ini disebut Isara Katawada, ajaran yang mengatakan bahwa kebahagiaan, penderitaan manusia disebabkan oleh kekuatan ini, oleh kekuatan Isara. Tapi ada juga yang mempunyai pandangan berbeda, yang mereka berpandangan bahwa apapun kebahagiaan dan penderitaan yang sekarang kita alami, yang manusia alami, itu disebabkan oleh perbuatan di masa lampau. Itu disebut Pube Kata Hetuwada, atau ajaran yang mengatakan bahwa apapun yang kita alami disebabkan oleh perbuatan yang lampau. Apakah itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa apapun yang kita alami itu semata-mata karena perbuatan yang lampau. Tetapi ada juga perbuatan sekarang. Ada juga faktor-faktor lainnya. Tetapi di sini dalam ajaran ini yang utamanya diajarkan oleh salah satu guru spiritual pada zaman dulu, Niganta Nyatabuta, yang mengatakan bahwa apapun yang dialami manusia, bahagia menderita sekarang ini disebabkan oleh perbuatan di masa lampau, di kehidupan yang lampau, Pube Kata Hetu. Ada juga yang memberikan jawaban bahwa yang menyebabkan kita menderita, menyebabkan kita bahagia, yang menyebabkan berbagai macam perbedaan, itu ternyata muncul tanpa adanya sebab. Jadi secara spontan, tidak ada sebab, tidak ada faktor, tidak ada kondisi. Perbedaan ini muncul secara tiba-tiba, secara spontan. Itu disebut adicca samuppanna. Jadi muncul tanpa adanya sebab. Nah, sebenarnya banyak sekali pandangan yang berbeda-beda untuk menjawab mengapa dalam kehidupan manusia kita terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan ini pun kemudian ditanyakan kepada Sang Buddha. Suatu kali seorang Brahmana muda bernama Subba, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca salah satu khotbah yang diajarkan Sang Buddha di dalam Culakkama Vibhanga Sutta. Nah, di situ ada seorang Brahmana muda bernama Subba menemui Sang Buddha dan bertanya, Bante, kehidupan manusia itu begitu bervariatif. Nasib antara satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Ada yang terlahir sehat, ada yang terlahir dengan banyak penyakit. Ada yang terlahir dengan umur panjang, ada yang terlahir dengan umur pendek. Ada yang terlahir di keluarga yang berpengaruh, ada yang terlahir di keluarga yang tidak berpengaruh. Ada yang berparas cantik, ada yang berparas buruk. Kehidupan manusia begitu berbeda antara satu dengan orang lainnya. Sesungguhnya menurut Bante, apa sih yang menjadi penyebab semua ini? Nah, kalau tadi kan ada yang mengatakan karena isara. Yang kedua karena pubikata, karena yang dilakukan pada kehidupan yang lampau.
Yang ketiga dia mengatakan tidak ada sebab dan kondisi. Segala sesuatu muncul secara tiba-tiba. Nah, lantas Sang Buddha menjawab, kama saka manawa satta, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Kamang sate vibajanti yaditang hina panitataya ti. Yang menyebabkan manusia itu berbeda-beda, ada rendah, ada tinggi, itu disebabkan oleh perbuatan kama. Bahwa manusia, bahwa makhluk sesungguhnya adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Kama saka. Bahwa manusia, bahwa makhluk sesungguhnya adalah pewaris dari perbuatannya sendiri. Kama dayada. Bahwa manusia, bahwa makhluk sesungguhnya adalah lahir dari perbuatannya sendiri. Kama yoni. Dan manusia makhluk sesungguhnya adalah berkerabat, berkeluarga dengan perbuatannya sendiri, kama bantu. Dan kita bergantung, kita terlindung oleh perbuatan kita sendiri, kama pati sarana. Kita mau menderita, kita mau bahagia, kita mau terlahir di keluarga yang berpengaruh atau tidak, keluarga kaya atau tidak, itu semua disebabkan karena perbuatan kita masing-masing. Perbuatan atau karma kita masing-masing. Itu adalah jawaban Sang Buddha dalam khutbah tersebut. Tetapi kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Terutama di antara kita terkadang juga bertanya-tanya. Ada seseorang yang ada kalanya hampir selama hidupnya itu senantiasa berbuat baik, suka bantu vihara, suka bermeditasi, suka datang ke vihara untuk mengikuti puja bakti, ikut berbagai macam baksos. Tetapi dia merasa kehidupannya tidak lancar, dia merasa kehidupannya terlalu banyak penderitaan yang muncul pada dia. Nah, lantas kalau memang apa yang kita alami adalah hasil perbuatan kita sendiri, lantas mengapa setelah banyak berbuat kebajikan tetap mengalami penderitaan? Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan. Maka ada satu kasus, ada seorang umat, dia itu sebenarnya ya sangat dermawan, suka bantu vihara. Tetapi suatu kali anak yang sangat dicintai, yang sangat diharapkan, itu meninggal dunia. Sampai pada akhirnya dia berpikir, seakan-akan justru dengan berbuat bajik ini banyak rintangan. Malahan berpikir dengan beragama Buddha mendapatkan penderitaan. Tidak percaya lagi dengan hukum karma. Belum lama ini ada seorang yang bertanya kepada saya. Dia punya saudara, dia punya teman, yang temannya ini sewaktu dia masih beragama Buddha, hidupnya tuh sulit sekali. Jadi suka pinjam uang sana sini, sampai oleh keluarganya itu diusir gara-gara membuat banyak masalah. Kemudian dia pindah agama. Begitu pindah agama baru 1 tahun jadi orang kaya raya. Maka dia berpikir, apakah justru dengan menjadi umat Buddha itu menjadi miskin? Dengan pindah agama menjadi kaya. Sampai berpikir demikian. Waktu itu saya menjawab, kalau memang demikian berarti tidak ada orang kaya dalam agama Buddha. Semua umat Buddha miskin kan? Kalau hanya dengan pindah agama menjadi kaya. Sebenarnya yang menjadi kaya, menjadi miskin itu bukan agamanya.
Itu adalah dari usahanya, dari perbuatannya. Mau beragama Buddha, Kristen, Katolik, Islam, apapun agamanya, kalau dia mau berusaha, mau bekerja keras, dia punya kebijaksanaan, dia bisa mengatur keuangannya, ekonominya, ya bisa menjadi kaya. Bukan masalah agamanya. Nah, karena ketidaktahuan inilah maka seakan-akan bahwa hukum perbuatan itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sesungguhnya karma itu seperti apa, hukum karma itu seperti apa. Mengapa dengan sekarang kita banyak berbuat kebajikan, ada kalanya kita masih menderita. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang suka berbuat jahat. Dari lahir sampai mati dia berbuat jahat. Dia suka korupsi, segala macam dilakukan. Tetapi dia hidupnya penuh dengan keberuntungan. Selalu cukup, selalu ada. Mendapatkan kekayaan yang melimpah. Lantas apa yang menyebabkan ini semua? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus tahu sesungguhnya batasan-batasan hukum karma itu seperti apa. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kehidupan kita itu tidak hanya diatur oleh karma semata. Kita mau bahagia, kita mau menderita, bukan satu-satunya karma yang menentukan kita. Ada banyak faktor-faktor lainnya yang juga menentukan kehidupan kita. Ada banyak faktor lainnya. Makanya kalau belajar Abhidhamma kan ada 4 hal kan. Ada apa? Ada kammaja, uttuja, aharaja, dan cittaja. Sesuatu yang lahir dari kama perbuatan kita. Sesuatu yang muncul atau lahir dari uttu. Uttu itu apa? Iklim, kondisi. Kemudian sesuatu yang luhur dari ahara, makanan. Kadang-kadang kalau kita makan terlalu banyak pedas, kena diare, itu bukan karena karma, itu karena makanan. Makanan tidak teratur, terlalu banyak kolesterol, tidak berolahraga, itu bukan karena karma, itu karena kita makanannya tidak teratur, maka kita sakit, menjadi tidak sehat. Dan juga yang muncul dari cita, muncul dari semata-mata batin itu sendiri. Makanya Sang Buddha memberikan satu perumpamaan yang disebut lona rasa. Perumpamaan lona itu garam. Jadi diumpamakan begini. Misalnya ada seseorang, ada 2 orang yang sama-sama mempunyai segenggam garam. Satu orang segenggam garam dilempar ke sungai yang luas, yang besar. Kira-kira sungai tersebut bisa asin tidak? Dengan hanya segenggam garam, tidak bisa asin. Ada seseorang yang membawa segenggam garam kemudian dimasukkan ke dalam semangkok air, asin tidak? Sangat asin. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan demikian seperti halnya misalnya ada satu perbuatan yang sama menghasilkan buah yang sama. Buah yang sama ini dialami oleh 2 orang yang berbeda. Yang satu karena batin dia terlatih, ketika mendapatkan buah dari perbuatan yang sifatnya menderita atau duka, orang demikian tidak akan begitu menderita karena batinnya terlatih. Dia sudah sering kali merenungkan anicca, dukkha, anatta. Dia sudah sering kali melatih batinnya untuk melepas. Sehingga ketika suatu kali dia harus mendapatkan buah dari perbuatan yang tidak baik, yang buruk, dia tidak begitu menderita. Seperti air garam, seperti garam yang dilempar ke sungai yang tadi, yang luas tadi, tidak terasa asin.
Tetapi bagi orang yang berbeda dengan buah yang sama, karena batinnya tidak terlatih, batinnya tidak dikembangkan, dia tidak suka bermeditasi, dia tidak suka merenungkan anicca dukkha anatta, dia tidak suka melatih batinnya untuk melepas. Begitu mendapatkan penderitaan yang sebenarnya sama, dia akan menderita sekali. Maka bahagia menderita di sini tidak semata-mata karena karma. Kondisi batin kita pun juga mempengaruhi. Makanya citta yang muncul dari citta juga mempengaruhi sekali. Orang dengan sakit yang sama, sakit misalnya bisa karena hasil dari buah karma. Tetapi dengan kondisi batin yang berbeda, akan merespon dengan cara yang berbeda. Yang satunya begitu menderita, tidak bisa bertahan, tidak mampu bersabar, tetapi yang satunya tetap bisa mempertahankan keseimbangan batinnya, tetap tenang dengan batin yang berkembang. Nah, sehingga di sini harus diingat bahwa karma, perbuatan bukan satu-satunya yang menentukan kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua yang mesti kita harus ingat adalah berbicara perbuatan, berbicara hukum sebab dan akibat, atau karma perbuatan itu sendiri, itu tidak hanya perbuatan masa lampau. Perbuatan sekarang pun juga sangat menentukan. Bahkan kalau boleh dikata yang paling menentukan sekarang. Karena yang masa lampau siapa yang tahu? Seberapa banyak kita telah banyak berbuat jahat atau yang baik, siapa yang tahu? Tetapi sekarang inilah yang sebenarnya kita mengetahui. Seberapa banyak kita telah berbuat baik atau buruk, kita tahu yang sekarang. Maka tidak hanya kehidupan yang lampau saja, tetapi yang sekarang pun juga sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita itu hanya berpikir, ya mungkin karma lampau itu tidak mendukung, karma lampau kurang, itu salah. Karma sekarang inilah yang sebenarnya harus kita kembangkan, dalam arti yang harus kita tingkatkan yang baik-baik. Karena perubahan itu tidak semata-mata dari perbuatan yang lampau, yang sekarang juga menentukan. Contohnya siapa? Contohnya misalnya cerita dari Ajatasattu. Ajatasattu ini sebenarnya mempunyai kebajikan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Mempunyai kecerdasan batin yang luar biasa. Dia terlahir di keluarga di mana ayahnya adalah seorang raja Sotapana lagi. Luar biasa. Tetapi karena kehidupan sekarang dia berasosiasi dengan orang yang jahat. Bahkan sampai dia membunuh ayahandanya. Sehingga dalam salah satu khotbah Sang Buddha mengatakan dalam Sammanya Palasutta, kalau Ajatasattu ini tidak membunuh ayahnya, sebenarnya pada saat dia mendengarkan khotbah yang Sang Buddha berikan dalam Sammanya Palasutta, di waktu itu dia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Sehingga di sini kita melihat sesungguhnya Ajatasattu ini mempunyai kapasitas yang luar biasa. Dari tumpukan kebajikan yang lampau sudah sangat mendukung. Tetapi karena dalam kehidupan sekarang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka bahkan dia kehilangan kesempatan yang sangat jarang terjadi. Seharusnya mencapai kesucian Sotapanna. Maka berbicara hukum karma, berbicara hukum perbuatan, tidak hanya yang lampau saja, tetapi yang sekarang pun juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, seperti yang tadi di depan saya sampaikan, ketika ada para petapa lain yang berpikir bahwa apapun yang kita alami sekarang disebabkan oleh perbuatan yang lampau, pubik kata hetu, itu tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha.
Karena perbuatan sekarang pun juga sangat menentukan kita mau bahagia ataupun menderita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita mengerti adalah karma itu sendiri mempunyai waktu berbuah berbeda-beda. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa berbuah secara langsung. Di kehidupan sekarang ini juga kita melakukan perbuatan baik atau buruk langsung berbuah di kehidupan sekarang juga. Tetapi ada juga perbuatan-perbuatan yang berbuah di kehidupan mendatang. Nah, inilah mengapa seperti misalnya sekarang kita telah banyak berbuat kebajikan, tetapi kenyataannya terkadang kita merasa hidup kita itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Hidup kita tidak lancar, baik secara sosial, hubungan kita dengan teman, dengan orang lain, atau dengan secara ekonomi, tidak lancar, tidak mulus. Kenapa? Meskipun sudah banyak berbuat kebajikan, itu semua bisa disebabkan karena perbuatan yang lampau. Hasil dari perbuatan yang lampau sekarang saat ini sedang berbuah. Dan juga bisa disebabkan karena kebajikan yang sekarang yang sedang kita kumpulkan itu belum berbuah. Karena tidak semua perbuatan berbuah di saat ini juga. Tidak semua, memang ada. Memang ada perbuatan yang bisa berbuah di kehidupan sekarang. Tetapi juga ada perbuatan yang berbuah di kehidupan mendatang. Disebut sebagai, kalau yang sekarang dita dhamma vedania, atau buah yang muncul dalam kehidupan sekarang. Kehidupan mendatang disebut upapaja vedania. Jadi setelah kematian, kemudian yang akan datang, apa yang kita lakukan berbuah. Tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang bisa berbuah tidak di kehidupan mendatang, tetapi di kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan kita itu tidak hanya 1, 2, 3 kali. Selama kita belum mampu melenyapkan kotoran batin secara total, kita masih harus mengembara di lingkaran sangsara. Tidak hanya dalam kehidupan mendatang, kehidupan setelah kematian pada kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan mendatang dan selanjutnya. Itu juga bisa berbuah dalam kehidupan selanjutnya. Para vedania. Jadi kehidupan selanjutnya. Ada juga perbuatan yang memang itu tidak berbuah, yang disebut sebagai ahosi kama, atau perbuatan yang memang karena tidak ada waktu dan kesempatan, tidak ada kondisi, maka tidak sampai memberikan buah. Dan itu biasanya terjadi pada seorang arahat. Nah, seorang arahat misalnya Bante Anggulimala. Bante Anggulimala itu sudah berapa orang yang dibunuh? Berapa orang? Berapa? 1000 kurang 1. Ribuan orang sudah dibunuh. Sudah ribuan orang. Kalau 999 itu kan yang baru bisa dikumpulkan. Sebelum itu sebenarnya dia sudah membunuh banyak orang. Hanya saja jarinya itu ada yang dimakan binatang, tidak bisa terkumpulkan. Maka akhirnya dia mempunyai cara lah bagaimana supaya cepat dapat 1000 jari. Hanya setiap membunuh jarinya dipotong, kemudian dibuat kalung. Sebelum itu banyak yang sudah dibunuh. Maka sebenarnya ribuan orang sudah dibunuh. Bisa kita bayangkan dengan perbuatan yang begitu sadis. Seandainya dia tidak menjadi seorang biku praktek dengan serius mencapai arahat, dia harus mengalami buah dari perbuatannya yang sedemikian buruk. Maka Sang Buddha mengatakan, kalau kamu tidak mencapai arahat,
kamu harus menderita dalam jangka waktu yang sangat lama setelah kematian. Tetapi karena mencapai arahat, maka penderitaan tersebut lenyap. Bahkan setelah meninggal tidak terlahir lagi. Karena tidak terlahir lagi berarti bagaimana perbuatan-perbuatan yang dulu pernah diperbuat itu berbuah. Nah, itulah kenapa itu disebut dalam kitab komentar, perbuatan yang dilakukan disebut ahosikama. Sudah tidak sempat berbuah lagi. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi ada perbuatan yang muncul, yang berbuah di kehidupan sekarang, ada yang kehidupan mendatang, ada yang kehidupan selanjutnya, ada juga perbuatan yang tidak sampai berbuah. Ahosikama. Dan selanjutnya yang mesti kita ketahui adalah perbuatan-perbuatan kita juga dibagi dari fungsinya. Jadi ada 4 macam perbuatan yang bisa dilihat dari sisi fungsinya. Ada perbuatan yang disebut sebagai janaka kama. Janaka kama itu adalah perbuatan yang memang mempunyai kapasitas untuk berbuah. Janaka itu artinya produktif. Artinya perbuatan yang memang akan memberikan buah atau masih produktif. Ya apapun itu yang kita lakukan sekarang, apakah perbuatan baik, perbuatan buruk, yang kita lakukan yang bisa memberikan buah, itu disebut sebagai janaka atau perbuatan yang produktif. Bisa baik juga bisa buruk. Bisa dilakukan oleh ucapan, perbuatan jasmani, dan tentunya oleh pikiran. Tetapi sesungguhnya ucapan dan perbuatan jasmani juga muncul dari pikiran. Karena harus diingat, perbuatan disebut sebagai karma itu kalau ada niat. Cetanahang bikawe kamang vadami. Wahai para biku, saya katakan bahwa cetana, niat, kehendak, itulah yang disebut sebagai kama, disebut sebagai perbuatan. Sehingga di sini dikatakan sebagai perbuatan kalau ada niat. Kalau tidak ada niat, itu bukan perbuatan. Kalau misalnya niatnya tidak membunuh, misalnya tidak membunuh, kemudian kok kita berjalan ada semut yang keinjak mati, itu bukan perbuatan membunuh. Kalau misalnya ada benda yang jatuh, kita mengambil, itu milik orang lain, kita tidak punya niat untuk mencuri, itu bukan perbuatan mencuri. Apalagi kalau niatnya adalah untuk menyimpankan, nah itu bukan mencuri. Tergantung pada niat. Nah dari niat itulah yang menentukan perbuatan ini jahat atau tidak jahat. Nah tentunya dari niat inilah juga menentukan buah dari perbuatan tersebut. Nah semua perbuatan yang muncul dari niat biasanya adalah perbuatan yang produktif atau perbuatan yang bisa memberikan buah. Ini disebut sebagai janaka kama. Tetapi ada juga perbuatan yang disebut sebagai upatambaka kama atau perbuatan yang menyokong. Artinya menyokong buah dari atau buah dari perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi dengan adanya perbuatan ini kemudian buahnya itu semakin bertambah. Apakah itu baik atau juga itu buruk? Misalnya apa? Dalam salah satu kasus adalah Dewadatta. Nah Dewadatta ini sebenarnya karena kebajikannya, karena perbuatan bajiknya, dia kemudian terlahir di keluarga kerajaan. Dia mendapatkan berbagai macam kehidupan yang luxurious sebagai seorang anak raja. Dan karena kebajikannya pula dia kemudian tidak hanya hidup dalam keluarga bangsawan, dia pun juga kemudian menjadi seorang biku. Nah, ketika dia menjadi seorang biku, itu juga mengkondisikan hal-hal yang baik bagi Dewadatta ini. Nah, mengkondisikan menjadi biku ini yang membuat dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, itu disebut
upatambaka kama. Jadi semakin menyokong hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi ada kalanya upatambaka kama ini bukan hanya yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk juga bisa terjadi. Ibaratnya orang sudah jatuh masih ketimpa tangga. Nah, jatuh itu sendiri adalah misalnya dari perbuatan yang janaka kama. Kemudian masih ketimpa tangga. Lebih menderita lagi. Itu disebut upatambaka kama. Nah, upatambaka ini juga penting sekali. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik, mungkin dulu kita telah melakukan banyak kebajikan. Nah, agar kebajikan ini berbuah dan semakin berkembang, maka kita harus menanam banyak kebajikan di saat ini. Dengan kita mengkondisikan hal-hal yang baik di saat ini. Supaya kebajikan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sebelumnya itu memberikan buah. Semakin bertambah. Nah, kebajikan yang sekarang kita perbuat di saat ini, yang itu semakin menambah keberuntungan kita, itu disebut upatambaka kama. Tetapi juga ada kebalikannya. Mungkin dulu pernah kita berbuat kejahatan, tetapi belum berbuah. Tetapi karena sekarang kita melakukan kejahatan sekarang ini bisa menjadi upatambaka, menyokong, memunculkan buah yang jahat itu untuk muncul. Bisa juga terjadi. Nah, ini yang upatambaka. Ada lagi yang disebut sebagai upapilaka. Upapilaka itu adalah perbuatan yang mencegah. Apakah itu mencegah hal yang baik atau mencegah hal yang buruk? Misalnya apa? Nah, di sini sebenarnya Dewadatta itu sudah terlahir di keluarga kerajaan, bangsawan, menjadi seorang biku. Ternyata dia berbuat jahat. Dengan cara apa? Dengan cara memecah belah sangga. Atau dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik, memfitnah sang Buddha. Nah, kejahatan ini pada akhirnya membuat dia itu yang tadinya mendapatkan hal-hal yang baik, bahkan sebagai seorang biku dia mencapai jana, mencapai kekuatan gaib, semua menjadi hilang. Yang tadinya baik, kemudian yang baik seharusnya itu bertambah karena dia berbuat jahat, maka menjadi hilang. Itu disebut upapilaka, mencegah munculnya hal yang baik. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia dikeluarkan dari komunitas sangga. Yang baik berhenti, tercegah, tidak muncul bagi dia. Ini juga bisa terjadi. Mungkin kita telah mendapatkan hal-hal yang baik, tetapi karena kita melakukan kejahatan, hal yang baik kemudian stop untuk berlanjut. Itu upapilaka. Atau mungkin sebaliknya, kita mendapatkan penderitaan, tetapi karena kita berbuat baik, tiba-tiba ada orang yang membantu kita. Yang jahat, yang menderita itu berhenti karena kebajikan kita. Bisa juga terjadi. Nah, kemudian yang keempat ada juga karma yang disebut upaghataka, yang menghancurkan. Ghatak itu artinya membunuh. Jadi perbuatan yang betul-betul menghancurkan, betul-betul membunuh. Kalau tadi kan hanya mencegah saja, jadi belum betul-betul membunuh atau menghancurkan. Nah, seperti perbuatan dari Dewadatta, memecah belah sangga dan juga melukai sang Buddha. Sehingga pada akhirnya seharusnya dia mungkin kalau tidak sampai berbuat jahat demikian, masih bisa melatih sebagai seorang biku, masih bisa bermeditasi, bisa memperbaiki diri. Tetapi pada akhirnya karena perbuatan yang begitu besar, dia meninggal dan terlahir di alam neraka. Hancur semua. Yang baik-baik hancur dari perbuatan yang begitu besar yang telah dia lakukan. Atau seperti yang tadi adalah Ajata 1.
Sebenarnya Ajata satu itu punya kapasitas, bahkan bisa mencapai kesucian Sotapanna kalau seandainya dia tidak membunuh ayahandanya. Tetapi karena dia membunuh ayahandanya, dia tidak bisa melepaskan rasa penyesalannya, terus terngiang dalam batinnya, tidak bisa melepaskan kemelekatannya terhadap kejahatan yang sudah dilakukan, maka sulit bahkan tidak bisa bagi dia untuk mencapai kesucian apapun. Terpotong, hancur apa yang telah dia peroleh, kebahagiaan kehidupan yang dalam kehidupan yang luxurious yang telah dia peroleh, itu semua hancur. Dan itu bisa terjadi pada kita. Nah, dari inti semua itu sebenarnya adalah yang terpenting, kita tidak tahu perbuatan apa yang telah kita lakukan pada masa yang lampau, kita tidak tahu. Tetapi adalah yang kita tahu adalah sekarang. Sekarang kita tahu, kita sadar. Sekarang kita tahu, kita sadar, kita hidup. Nah, inilah yang sekarang yang seharusnya kita lebih menekankan lagi. Sekarang inilah waktunya untuk melakukan apa yang baik. Kalau memang misalnya yang lampau kita telah banyak berbuat jahat, paling tidak yang sekarang yang baik itu bisa mencegah. Kalau yang lampau misalnya kita sudah banyak berbuat baik, maka yang sekarang dengan kita banyak berbuat baik itu bisa memunculkan, mengkondisikan buah dari kebajikan tersebut akan muncul, akan berbuah. Kalau memang misalnya sekarang kita berbuat baik kok tidak berbuah, paling tidak itu akan berbuah dalam kehidupan yang mendatang. Maka kebajikan oleh Sang Buddha dikatakan seperti seorang yang main dadu tapi tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Kalaupun tidak ada hukum karma, orang yang berbuat kebajikan masih dipuji oleh para bijaksanawan. Dan kalau ada hukum karma, di kehidupan yang mendatang dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi orang yang berbuat kejahatan, kalau tidak ada hukum karma, memang tidak berbuah di kehidupan mendatang, tetapi di kehidupan sekarang dicela oleh para bijaksanawan. Dan kalau ada hukum karma, maka di kehidupan mendatang akan mendapatkan penderitaan. Maka berbuat kebajikan itu seperti seseorang yang main dadu tidak pernah kalah. Tetap ada untungnya. Nah, ini yang juga harus dimengerti. Yang selanjutnya harus dimengerti juga, ada perbuatan-perbuatan yang dilihat dari bobotnya. Ya, ada perbuatan yang memiliki bobot yang sangat besar, yang disebut garuka. Garuka itu besar atau berat, sangat berat. Itu bisa baik, bisa juga buruk. Seperti apa? Kalau yang baik adalah kalau kita seseorang mempraktekkan meditasi mencapai jhana. Itu juga bagian dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik ini yang bobotnya itu besar, yang sangat besar, biasanya akan berbuah terlebih dahulu. Tetapi juga ada yang buruk. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Dewadatta, melukai Sang Buddha. Itu sangat buruk. Memecah belah sangga, itu sangat buruk. Membunuh seorang arahat itu sangat buruk. Termasuk adalah membunuh ayah atau ibu. Yang dilakukan oleh Ajata satu, sangat buruk. Dan perbuatan yang buruk demikian yang mempunyai buah yang begitu berat, begitu besar, itu yang biasanya akan berbuah terlebih dahulu. Termasuk Dewadatta. Padahal sudah melakukan kebajikan yang luar biasa yaitu jhana, mencapai kekuatan jhana. Tetapi karena kejahatannya melukai Sang Buddha, memecah belah sangga, maka buah dari kejahatan inilah yang berbuah terlebih dahulu. Yang pertama, ada juga perbuatan yang disebut sebagai asana kama. Itu adalah perbuatan yang muncul sewaktu, sesaat sebelum seseorang meninggal dunia. Dalam Mahakamawibhanga Sutta ada beberapa pertapa yang
berpikir dengan kekuatan dibacakunya, mata dewanya, dia melihat. Kenapa? Ada orang-orang yang selama hidupnya banyak berbuat baik, tapi setelah mati meninggal dia terlahir di alam menderita. Ada orang-orang yang selama hidupnya berbuat jahat, setelah meninggal ternyata terlahir di alam surga, alam kebahagiaan. Sampai dia pertapa ini berpikir bahwasanya tidak ada hukum sebab dan akibat. Karena dia melihat sendiri dengan kekuatan idinya, kekuatan mata dewanya, dia melihat sendiri. Nah, Sang Buddha memberitahukan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah meskipun orang ini sangat baik dalam kehidupannya, ternyata pada saat dia mau meninggal dunia, dia mendapatkan pikiran yang baik. Karena pikiran yang baik inilah yang membawa dia kepada kelahiran yang baik. Hanya saja perlu diingat, perbuatan jahat yang dia lakukan selama hidup itu juga nantinya suatu saat juga pasti akan berbuah. Dan demikian pula ada orang yang selama hidupnya itu jahat, tetapi begitu dia mau meninggal, ada pikiran baik yang muncul. Sehingga dia terlahir di alam yang lebih baik. Tapi bukan berarti kejahatan yang dia lakukan selama hidupnya tidak akan berbuah, pasti berbuah. Nah, perbuatan baik yang muncul sesaat sebelum meninggal, yang juga bisa menentukan kemana seseorang dilahirkan, itu disebut asana kama. Nah, yang ketiga ada yang disebut sebagai acina kama atau bahula kama, atau sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai menjadi habit, sampai menjadi kebiasaan. Dan ini juga menentukan kemana seseorang nantinya akan dilahirkan. Misalnya kita sudah terbiasa berbuat baik berdana, melepas, berdana. Sehingga pada saat dia meninggal dunia, karena kecenderungan pikirannya itu hanya berdana, berbuat baik, maka saat meninggal dunia, yang muncul adalah yang baik-baik, yang muncul adalah kebiasaan dari perbuatan yang dia lakukan. Dan ini juga menentukan kemana dia akan dilahirkan. Nah, kalau tiga ini tidak ada, lantas apa? Ada perbuatan yang disebut kathata kama. Itu biasanya perbuatan yang dilakukan ya antara sadar atau tidak sadar, atau perbuatan yang dilakukan tidak dengan penuh perhatian. Artinya seperti misalnya ada anjing gitu, kemudian kita punya makanan, kita lempar makanan ke anjing tersebut. Jadi tidak dengan penuh perhatian. Nah, kalau yang lain itu tidak ada, ini pun juga bisa menjadi sebuah sumber kemana seseorang dilahirkan setelah kematian. Tetapi biasanya yang tiga pertama ini yang menjadi penentu. Karena manusia itu kan, apalagi kalau hidup lama, itu kan ya punya habit, punya kebiasaan apa yang dilakukan. Kecuali kalau misalnya seorang bayi baru lahir langsung meninggal, nah itu bisa kathata kama yang muncul. Jadi perbuatan yang hanya sekedar muncul itu bisa menentukan dia. Tetapi kalau yang sudah hidup lama biasanya adalah bisa dari perbuatan yang begitu berat, bisa dari pada saat kematian ada sebuah perbuatan yang begitu mengesankan, maka itu menentukan kemana dia dilahirkan. Bisa juga dari sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Dan itulah kenapa Sang Buddha salah satunya mengatakan bahwa ketika seseorang berbuat baik, maka lakukan itu lagi dan lagi. Punyancek puri sok kaira tenang punang.
Kalau seseorang berbuat bajik, lakukan itu lagi dan lagi sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi sebuah habit. Dan ini disebut apa? Achinakama. Perbuatan yang diulang itu bisa menjadi sebuah habit. Bahkan kalau dalam Abhidhamma itu menjadi sebuah asangkarika, menjadi sebuah perbuatan yang muncul secara spontan. Karena sudah terampil, sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan habit, maka apapun yang dilakukan menjadi spontan. Tergantung, bisa baik juga bisa buruk. Kalau yang dilakukan itu yang berulang-ulang yang buruk, ya yang spontan yang menjadi habit kebiasaan yang buruk. Asangkarikanya yang buruk. Tapi kalau yang baik, ya yang baik. Nah, itu kita harus ketahui. Nah, oleh karena itu akan jauh lebih baik adalah mengetahui bobot dari perbuatan, maka kita harus senantiasa melakukan kebajikan. Paling tidak kita membuat sebuah achinakama. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Lantas Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal lagi yang juga mesti disampaikan di sini. Sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan hukum kama dan perbuatannya, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekedar supaya kita berbuat bajik kemudian terlahir di alam surga? Ataukah ada tujuan yang lain? Karena ternyata hukum karma itu sudah diajarkan bahkan sebelum Sang Buddha muncul. Oleh para pertapa lain, oleh kaum Brahmanisme, mereka juga mengajarkan hukum karma. Mereka mengajarkan apa yang baik dan apa yang buruk. Meskipun definisi yang baik dan buruk ya berbeda dengan definisi baik buruk oleh Sang Buddha. Tetapi paling tidak mereka juga mengajarkan hukum karma, hukum perbuatan dan buahnya. Tujuan Sang Buddha ini juga harus menjadi pengingat kita, karena ini membedakan sekali antara ajaran Sang Buddha tentang hukum karma dengan ajaran hukum karma dalam ajaran-ajaran lain. Tujuan Sang Buddha memberitahukan bahwa hidup kita di dalam kehidupan sangsara ini disebabkan karena perbuatan kita. Memang yang pertama adalah agar kita berbuat bajik, berbuat baik, sehingga kita paling tidak selama kita mengembara dalam kehidupan pengembaraan lingkaran tumimba lahir, kita terlahir di alam-alam yang lebih baik. Tetapi ada tujuan lain. Tujuan lainnya adalah memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang disebut sebagai kama, sebagai perbuatan, ujung-ujungnya adalah duka. Ujung-ujungnya adalah duka. Kenapa? Avijja paccaya sangkara. Karena kegelapan batin maka memunculkan 3 macam sangkara. Punya sangkara, apunya sangkara, aninja sangkara. Perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, punya apunya, dan aninja sangkara, bahkan perbuatan yang bisa menghasilkan jana. Dan itu semua muncul dari apa? Dari avijja. Kalau sudah muncul dari avijja, ujung-ujungnya adalah tumimba lahir, jati. Kalau sudah jati, tumimba lahir, ujung-ujungnya adalah duka, penderitaan. Maka sebenarnya ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang mengajarkan kita bahkan justru bagaimana supaya kita terbebas dari kama. Bagaimana supaya kita terbebas dari tumimba lahir. Maka ketika Sang Buddha berbicara tentang karma, ada 4 macam karma. Karma hitam menghasilkan buah yang hitam, penderitaan. Karma putih suka menghasilkan juga buah yang putih.
Ada karma yang putih dan hitam yang menghasilkan buah hitam dan putih. Tetapi ada juga perbuatan yang bukan putih, yang bukan hitam, yang mengarah kepada hancurnya karma. Akan hak kamang, asuka kamang, kama kayaya sang watanti. Perbuatan yang bukan hitam, bukan putih, yang mengarah pada hancurnya karma. Perbuatannya seperti apa? Jalan mulia berunsur 8. Itu sesungguhnya adalah jalan yang justru mengarahkan kita untuk terbebas dari karma. Terbebas dari awija, terbebas dari tanha. Maka ketika Sang Buddha mengatakan tanhaya pahana kamang pahyati, dengan hancurnya tanha maka hancur pula kama. Kama pahana tukang pahyati, dengan hancurnya karma maka hancur pula penderitaan. Dan itu dilakukan dengan praktek jalan mulia berunsur 8. Yang praktek jalan mulia berunsur 8 itu juga bisa dilihat dari yang disebut praktek vipassana itu sendiri. Praktek vipassana adalah praktek jalan mulia berunsur 8. Maka ada satu syair, mudah-mudahan bisa dipahami, yang diberikan Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Jadi menteri ini sedang dirundung kesedihan karena seorang penari kesayangannya meninggal dunia. Dia datang pada Sang Buddha dengan kesedihan. Sang Buddha memberikan satu syair, mengajarkan satu syair. Beliau mengatakan, yang pube tang visudehi ma pacate mahukin canang. Ma jece no gahe sasi upasanto cari sasi. Bersihkan yang lampau, yang pube tang visudehi, apapun yang lampau itu dibersihkan. Atau gampangnya bersihkan yang lampau. Pacate mahukin canang, yang akan datang jangan diisi. Artinya apa? Kosongkan yang akan datang. Bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang. Majece no gahisasi, jika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto cari sasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Itu adalah praktek vipassana. Maksudnya apa? Bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan tidak menggenggam yang sekarang. Pada saat kita melatih vipassana, meditasi vipassana, kita diajarkan untuk melihat apapun fenomena, mengalami apapun fenomena, menerima semua bentuk pengalaman tanpa melekati pengalaman tersebut. Sekedar menerima tanpa melekati pengalaman tersebut. Praktek demikian adalah praktek untuk membersihkan yang lampau, mengosongkan yang akan datang, dan tidak menggenggam apa yang sekarang. Bagaimana? Pada saat kita mengalami setiap pengalaman yang kita alami sekarang, sesungguhnya itu adalah buah dari perbuatan yang lampau. Apapun pengalaman yang sekarang kita alami, menyenangkan tidak menyenangkan, itu adalah buah dari perbuatan yang lampau. Mengalami, menerima, tidak mengeluh terhadap pengalaman yang ada, artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Karena buah yang lampau sedang kita makan sekarang, sedang kita alami sekarang. Nah,
Karena pada saat kita mengalami, kita hanya sekedar melihat tanpa kita membuat reaksi yang baru, maka kita tidak sedang berbuat apapun. Kita sedang tidak melakukan karma. Karena tidak melakukan karma, tidak berbuat apapun berarti sedang mengosongkan yang akan datang. Karena tidak akan muncul buah yang akan datang. Nah, karena kita mengalami tetapi tidak melekati, berarti kita mengalami apa yang sekarang tanpa kita menggenggam apa yang sedang kita alami. Artinya apa? Majece no gahe sasi. Tidak menggenggam apa yang sekarang. Karena yang lampau itu dibersihkan, yang akan datang kita mengosongkan, kita tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan buah yang akan datang, dan yang sekarang pun kita tidak menggenggam, maka kita bisa menjadi seorang yang damai. Perbuatan demikian sebenarnya arah tujuannya adalah untuk menghancurkan karma itu sendiri, menghancurkan dukkha itu sendiri, dan itu yang menjadi poin, menjadi penekanan yang sangat ditekankan oleh Sang Buddha. Maka dalam satu khutbah lain penting sekali pada saat Sang Buddha berbicara tentang pancakanda, 5 gugusan, ada rupa, vedana, sanya, sangkara, dan vinyana. Berbicara misalnya rupa, sebenarnya sama, atau jasmani kita. Rupang bikawe anicang ati tanagatang. Wahai para biku, jasmani yang lampau dan yang akan datang itu tidak kekal. Kowado pacu panasa. Dan apa yang bisa kita katakan dengan jasmani yang sekarang ini? Ya sama, tidak kekal. Jadi jasmani yang lampau, yang akan datang sekarang itu tidak kekal. Ewang pasang bikawe sutawa arya sawaka. Rupasming atitasming anapeko hoti. Setelah melihat demikian wahai para biku, seseorang tidak mencari jasmani yang lampau. Artinya apa? Tidak berpikir-pikir tentang jasmani yang lampau. Tidak melekati jasmani yang lampau. Dan juga anagatang nabi nandati, yang akan datang pun kita seseorang tidak menyenangi. Yang lampau tidak dilekati, yang akan datang tidak disenangi. Dan pacu panasa rupasa nibidaya wiragaya nirodaya pati panohoti. Dan berhubungan dengan jasmani yang sekarang pun seseorang melatih diri demi apa? Demi tidak melekati wiraga, demi nibida, tidak tertarik dengan jasmani, demi niroda, tidak, atau demi kepadaman dari jasmani itu sendiri. Artinya tidak melekati jasmani yang sekarang. Yang lampau tidak dilekati, yang akan datang juga tidak dilekati, yang sekarang juga tidak dilekati. Karena tidak melekati, maka menjadi bahagia. Dan itulah praktek yang justru yang mesti dipraktekkan oleh kita semua, yang sebenarnya membedakan antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran-ajaran lainnya. Kita berbicara karma, oke. Dengan berbuat baik kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi harus diingat, apapun kebahagiaan yang lampau, yang akan datang sekarang, itu semua adalah tidak kekal. Dan karena tidak kekal, maka ajaran Sang Buddha adalah bagaimana di tengah-tengah ketidakkekalan ini kita berjuang untuk melatih diri tidak melekati apapun yang ada yang kita alami. Karena apa? Sebanyak apapun kebajikan yang kita lakukan, semua pasti berubah. Orang bijaksana, orang tidak bijaksana akan mengalami 8 kondisi dunia. Dan itu pasti. Kadang untung, kadang rugi, kadang dicela, kadang dipuji, kadang suka, kadang duka. Dan itu pasti akan dialami. Tetapi di tengah-tengah pengalaman yang begitu bervariatif, berbeda-beda, up and down,
Kita dilatih bagaimana kita tetap tenang dan seimbang. Dan itu semua karena latihan untuk membebaskan batin dari kemelekatan. Apakah yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dan sementara mungkin dalam ajaran lain mereka berbicara tentang hukum karma, berbuat baik, oke, itu baik. Tetapi agama Buddha selain itu adalah bagaimana bahkan karma pun suatu saat harus dihancurkan. Hanya dengan menghancurkan karma maka duka itu bisa dihancurkan. Kamang pahana, dukang pahiyati, dan itu harus menjadi pengingat kita semua kenapa kita belajar mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi panduan hidup kita semua. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.